Sekarang kita akan membicarakan tentang fungsi kuadrat tapi A-nya kurang dari 0 atau negatif. Kalau tadi ini positif, sekarang negatif yang kita bicarakan. Daerah asal min 5 sampai 3 buat tabel, grafik dan unsur. Ya, kita mulai jawab. Nah, jadi kita buat tabel dulu. Fx sama dengan min x kuadrat min 2x plus 15. Daerah asalnya ini, jadi daerah asal timbunan x yang berada di antara min 5 dan 3. X elemen bilangan real. Nah, pertama kita mau buat tabel. Jadi pertama tabel. Ya. Jadi tabel ini kita buat seperti tadi. Jadi di atas ada x, di tengah ada min x kuadrat, ada min 2x, ada 15 atau plus 15. Kemudian di bawah ada fx. Jadi fx. Nah, x-nya itu min 5 sampai 3. Berarti kita mulai dari sini. X-nya itu min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Ya. Nah, ini x-nya sudah ditulis, fungsinya ke bawah min x kuadrat min 2x plus 15 sudah ditulis. Fx nanti jumlahnya ini. Nah, kita sekarang mulai menghitung ya, Kita lihat sekarang yang pertama adalah min x kuadrat. Min x kuadrat itu adalah nilai yang tidak pernah positif. Jadi x kuadrat itu positif, min x kuadrat itu berarti negatif. Berarti berapapun ini nilainya, maka ini nilainya negatif. Jadi ini min 25. Min x kuadrat selalu negatif. Ini min 16. Ini min 9, min 4, min 1, 0, min 1, min 4, dan min 9. Jadi penjelasannya min x kuadrat itu begini. Ini min, nah ini x kuadrat. Nah, kalau ini diisi min 5, berarti ini sendiri adalah 25. Nah, jadi tetap nilainya negatif. Makanya min x kuadrat itu tidak pernah positif. Dan sekarang yang kedua, hati-hati. Min 2x ini adalah x. Min 2x berarti min 2 kali min 5 berarti 10. Min 2 kali min berarti plus 8. Min 3 berarti 6. Min berarti 4. Min dengan min berarti plus 2. Min 2 kali 0 berarti 0. Nah, ini mulai min 2 kali x nya 1 berarti min 2. Min 2 kali 2 berarti min 4. Min 2 kali 3 berarti min 6. Nah, jadi kalau min 2x ya menyesuaikan x-nya berapa, jangan sampai salah. Ya. Kemudian yang berikutnya 15 ada x berarti ya 15 semua. 15 semua 15. Nah, setelah terisi semua dalam tabel bagian tengah, maka kita akan menjumlah untuk mencari nilai fx. Ya, kita jumlah. Jadi nilai fx kita jumlah ini ya. Berarti di sini nilainya berarti min 25 ini 10, ini berarti 10 dan 15 juga 25 berarti 0.
ya. Kemudian ini 16 min, ini 15, berarti min 1 ya. Jadi ini dengan ini masih min 1, kalau dengan ini berarti 7 ya. Kemudian ini berarti masih min 3, jadi min 9 dengan 6 berarti min 3 dengan 15 berarti 12. Min 4 dengan 4 0 berarti 15. Min 2 min 1 dengan 2 berarti 1 tambah 15 16 00 15. 1 min 1 min 2 berarti min 3 dengan 15 berarti 12. Min berarti min 8 dengan 15 7. Kemudian nah ini min 9 min berarti ini apa, min 15 dengan 15 0 ya. Kita lihat sekarang. Nah sekarang kita sudah melihat ini. Kalau kita perhatikan di sini hasil kita sudah bagus karena ini puncak pada 16, lalu kiri kanan sama 15 ya, 12 7. Jadi ini memang grafiknya nanti seperti itu. Jadi ini ciri-ciri daripada nilai tabel yang benar seperti itu. Kalau sudah kita coba menulis pasangan titik. Jadi pasangan titik ya, pasangan titik-titik. Yang pertama adalah ini. Jadi ini min 5,0. Yang kedua min 4,7. Yang ketiga min 3,12. Yang berikutnya min 4. Ini min 5 min 4 min 3,12. Terus min 2,15. Kemudian min 1,16. Kemudian 0,15. Kemudian 1,12 dan 2,7. Kemudian terakhir 3,0. Oke. Nah, setelah kita menuliskan titik-titik ini, maka kita bisa menggambar. Seperti tadi, pada waktu kita gambar, kita melihat apa yang kita gambar. Kita lihat yang gambar. X-nya min 5 sampai 3. Jadi ke kiri nanti min 5, ke kanan 3. Y-nya fx itu tertinggi 16, terendahnya 0 ya. Ini sebenarnya kalau seperti ini kurang asik. Jadi ini saya tambah lagi 4 ya. Di sini saya ganti 4. Kalau 4 berarti di sini adalah min 16 min 2 kali 4 berarti min 8 15 ya. Berarti di sini jadi ini min 2 kali 4 jadi min 8. Nah 15 dengan 16 itu min 1. Nah min 1 dengan min 8 berarti min 9. Berarti ini ada titik lagi yaitu 4, min 9. Nah sekarang kita lihat bahwa nilai ini yang ke kiri kanan itu min 5 sampai 4. Kemudian Y-nya 16 sampai min 9. Kita gambar sekarang. Yang atas itu 16 ya, jadi 16. Yang bawah itu min 9. Saya itu membuat misalnya 4. Jadi di sini ini saya buat 4 berarti 12. Turun lagi berarti 8, turun lagi 4, ini 0. Nah kemudian min 4, kemudian min 8 dan min 12. Jadi penulisan
nilai-nilai ini ya kelipatan dari 4 karena kita mengambil 4. Jangan mengambil lalu ada yang lain, nanti yang lain bisa diperkirakan. Kemudian kita lanjutkan untuk X. X-nya ini dari 0 ke kanan hanya 4, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 1, 2. Nah, udah cukup ini X. Kemudian ke kiri sampai min 5. Ya, jadi jaraknya sama ini. Jadi min 1, min 2, min 3, min 4 dan min 5. Udah cukup ini min X. Ini Y, Fx atau Y. Nah, persiapan dari tempat sudah selesai karena tertinggi 16 sudah disiapkan. Terendahnya min 9 sudah disiapkan sampai min 12 baru cukup. Kemudian ke kiri min 5 dan ke kanan 4. Kita mulai gambar min 5,0. Min 5,0 di sini berarti. Kemudian min 4,7. Nah ini 4,8, 7-nya di bawahnya 8 ini. Ya, jadi kita perkirakan. Kemudian 3-nya min 3 itu 12, berarti pas ini 12. Ya, kemudian 2-nya min 2 itu ya 15, berarti ini 16, berarti di sini di bawahnya 1. Nah ini 15 di sana. Kemudian min 1-nya sampai 16, ini min 1 16, jadi ini sampai rotok atas. Ya, pas ini. Lalu 0 15, berarti di sini ini 0-nya 15. 1-nya 12, kembali ke sini. 1 12. 2-nya 7, ini 7. Lalu 3-nya 0. 4-nya min 9 ini 8, berarti ini. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini maka kita tinggal membuat kurvanya. Jadi kita ya, kurvanya seperti ini. Nah, inilah gambar daripada fx yang nilainya adalah min x kuadrat min 2x plus 15. Sudah tergambar dengan baik, simetris jadi bentuknya. Ya, jadi dari data yang benar maka akan diperoleh gambar yang baik. Ini harus, makanya pembuatan tabel itu harus berhati-hati, tidak terjadi kesalahan. Kita mulai dengan unsur nomor 3. Sebutkan unsur. Pertama kita melihat A. A-nya berapa di sini? Ini A-nya min x kuadrat, berarti min 1. A-nya min 1. Min 1 itu kurang dari 0. Jadi A-nya itu min 1. Min 1 itu kurang dari 0. Kalau kita ketemu A yang nilainya negatif, maka kita akan ketemu dengan gambar yang seperti ini. Nah, sudah betul gambar yang kita peroleh seperti ini. Jadi kita lihat A-nya min 1. Min 1 itu kurang dari 0, maka kita akan peroleh gambar yang menghadap atau nilainya maksimal. Ya, jadi kita kemudian yang kedua, ya, kita lihat bisa ke nomor 2, titik potong. Titik potong dengan sumbu X. Sumbu X. Kita lihat ini grafik. Ya, dia memotong di sini. Jadi titik potongnya adalah 5 min 5,0 dan 3,0. Nih tempatnya.
min 5,0 dan 3,0 titik. Jadi di sini adalah titik. Titik itu pasangan antara X dan Y harus. Nah, kemudian yang ketiga, titik potong. Titik potong dengan sumbu Y. Kita lihat ini. Nah, dia potong di sini. Ini sumbu Y. Nah, ini potong. Berarti dia adalah titik 0,15. Kalau di sini dilihat di sini 0,15. Ya, di sini ketemu 0,15. Titik potong. Jadi sudah 3. Jadi kita sudah tahu ini adalah titik potong sumbu X, ini titik potong sumbu Y. Berikutnya yang keempat, ya, pembuat 0. Pembuat 0 fungsi. Nah, pembuat 0 fungsi itu adalah ini yang membuat f(x) itu 0. Ada dua nilai. Nilai yang pertama adalah min 5, nilai yang kedua adalah 3. Karena itu ya X sama dengan X1 sama dengan min 5 dan X2 sama dengan 3. Itu namanya pembuat 0 fungsi. Karena kalau fungsi itu diganti min 5 maka nilainya 0, kalau diganti 3 nilainya juga 0. Sehingga nilai min 5 dan 3 dinamakan pembuat 0. Pembuat 0. Kemudian yang berikutnya nomor 5. Persamaan sumbu simetri. Ya, sumbu simetri. Di sini X sama dengan, kita lihat dari sini grafiknya ini, kalau saya tarik di sini, nah ini di garis ini, maka dia akan kiri dan kanan sama. Ini adalah min 1. Maka dari itu X sama dengan min 1 itu dinamakan persamaan sumbu simetri. Karena kalau saya ambil X min 1 maka kiri kanan itu sama. Jadi X persamaan sumbu simetrinya X sama dengan min 1, bukan di sini. Kalau di sini tidak sama, ini moncol begini, ini turun langsung. Kalau di sini kan enggak, kiri kanan sama semua sama. Ya itu. Kemudian yang nomor 6 adalah nilai maksimum Y atau Fx sama dengan. Nah, nilai maksimum adalah nilai yang tertinggi di sini 16. Ya, jadi nilai 16 ini adalah nilai maksimum atau ditulis Y sama dengan 16. Ini nilai maksimum di sini yang paling tinggi itu diperoleh pada min 1. Jadi pada sumbu simetri min 1 menghasilkan nilai maksimal. Mengapa? Karena gambarnya menghadap ke bawah. Berarti nilainya namanya nilai maksimal. Boleh ditulis Fx sama dengan 16 atau Y sama dengan 16. Boleh, jadi Fx sama dengan Y. Oke. Kemudian setelah kita tahu ini persamaan sumbu simetri dan nilai maksimum, maka yang nomor 7, maka kita tahu apa? Yaitu koordinat titik balik. Namanya titik balik maksimum karena tertinggi. Nah, titik itu adalah diperoleh dari sini min 1,16. Nah, ini. Atau kalau dilihat dari sini sumbu simetri dan nilai maksimum bergabung menjadi satu, menjadi koordinat titik balik maksimum karena gambarnya maksimum. Ya, karena gambarnya maksimum. Dan berikutnya kita lihat nomor 8. Nomor 8 adalah daerah asal yang tidak usah kita menghitung karena sudah ada. Karena ini penting disebutkan jadi ini. Min 5 kurang dari sama dengan I kurang dari 3. Oh, ini tadi 4 ya. Diganti 4. Kurang dari 4. X-nya elemen bilangan real. Jadi di sini ya, mengapa kita harus menyebutkan? Karena kita akan mencari daerah hasil. Nah, hasil itu diperoleh dari asal.
Ya, karena itu di sini kita akan mencari daerah hasil. Ya, daerah hasil. Nah, berapa ini daerahnya? Nah, daerah hasil itu dihitung dari, nih, saya hitungkan di sini. Dihitung dari 3 nilai. Nilai yang pertama adalah min 5, nilai yang kedua adalah 4. Jadi nilai yang pertama adalah batas bawah. Batas bawah itu min 5, berarti F min 5. Lalu nilai yang berikutnya adalah batas atas. Batas atas adalah F4. Lalu nilai yang berikutnya adalah sumbu simetri. Nah, sumbu simetrinya adalah min 1, berarti F min 1. Kita lihat ini min 5 hasilnya 0, 4 hasilnya min 9, dan min 1 hasilnya 15. Hasilnya 15. Nah, dari 3 nilai ini yang tertinggi adalah 15, yang terendah adalah min 9. Jadi 3 nilai ini dilihat, terkecil min 9. Karena itu daerah hasil di sini saya tuliskan di sini saja, daerah hasil di sini adalah batasan min 9 dan 15, ditulis dengan Fx. Batasannya adalah min 9 ya, kurang dari sama dengan Fx, kurang dari sama dengan 15. Fx elemen bilangan real ya, jadi gitu. Atau ditulis himpunan Z min 9. Nah, ini Z ya 15, Y nya elemen. Jadi batasan min 9 dan 15 diperoleh dari ini. Kita pilih mana yang terendah, mana yang tertinggi sebagai batas daerah hasil. Ya, inilah jadi unsur yang kita hitung, yang kita temukan dari pengerjaan untuk nilai A kurang dari 0.